البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah al-Ajrumiyah, yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan sebelum hal. Kita baca dulu sebelum hal itu. Qala al-mu'allifu asbahullah faslun wa ammal musyabbah bil maf'ul bih. Adapun isim yang serupa dan maf'ul bih, bukan maf'ul bih ya, serupa. Kalau maf'ul bih lain, ini serupa dan maf'ul bih. Fa nahwu, maka contohnya adalah Zaidun hasanun wajhah. Perhatikan baik-baik ini ya. Zaidun hasanun wajhah. Zaid adalah orang yang ganteng wajahnya. Binas bil wajhi, dengan menasab wajah. Karena Zaidun hasanun wajhah, nanti juga boleh dibaca Zaidun hasanun wajhan. Nanti juga boleh baca Zaidun hasanun wajhi. Itu nanti pembahasan kita lewati. Cuman syahid dari sini kenapa kok diserupan maf'ul bih? Wajhah ini kenapa dikatakan tidak dikatakan maf'ul bih tapi serupa dengan maf'ul bih? Karena hasanun ini adalah isim pecahan dari apa? Fi'il yang lazim, bukan muta'addi. Maf'ul bih itu seringnya fi'ilnya muta'addi. Ya enggak? Maf'ul bih seringnya apa? Fi'ilnya apa? Muta'addi. Nah, di sini hasanun ini diambil kata hasuna. Hasuna itu kan fi'il yang lazim. Fi'il yang lazim butuh maf'ul bih enggak pada asalnya? Fi'il yang lazim tidak butuh maf'ul bih. Tapi ketika dia jadi masdar, paham ya? Kemudian dia menasabkan beramal amalan fi'il, wajah mansub sebagai apa? Sebagai isim yang serupa nama maf'ul bih. Paham belum? Karena di sini menyerupai apa? Menyerupai isim yang pecahan dari fi'il muta'addi. Paham maksudnya? Wajhah ini bukan maf'ul bih tapi apa? Musabbah bil maf'ul bih. Isim yang serupa dengan maf'ul bih. Kenapa dikatakan serupa? Dikarenakan hasanun ini sendiri bukan pecahan daripada fi'il muta'addi. Tapi pecahan dari fi'il lazim itu hasuna. Hasuna enggak butuh maf'ul bih aslinya. Ya enggak? Hasuna akhlaquk. Hasuna wajhuk. Faham maksudnya? Makanya wajah di sini bukan maf'ul bih tapi musyabbah bil maf'ul bih. Wa saya tidak akan datang pembahasannya. Mohon salah ya. Langsung saja sekarang hal. Kita baca dulu yang ada di kitab ini biar cepat. Babul hal, bab seputar hal. Apa itu hal? Huwal ismu mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. In bahama itu artinya khafiyah. Babul hal, hal itu adalah isim mansub al-mufassir. Mufassir atau mubayyin. Hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan terhadap perkara yang masih tersembunyi. In bahama itu khafiyah wastataro artinya. Khafiyah wastataro. Khafiyah wastataro, tersembunyi. Jadi hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang masih tersembunyi. Apanya yang tersembunyi? Minal hayat, keadaannya. Yang tersembunyi keadaannya. Makanya sering diartikan apa? Dalam keadaan. Faham maksudnya? Contohnya ada orang ngomong ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Antum paham enggak ucapan ja'a Zaidun, Zaid telah datang? Paham enggak? Paham, cuman orang enggak tahu keadaan ketika dia datang itu pakai apa. Jalan kaki, lari atau berkendaraan. Nah, butuh hal, memerlukan hal untuk menjelaskan keadaan ketika dia datang itu. Makanya langsung dikasih hal, jaa Muhammadun raqiban. Muhammad datang dalam keadaan berkendaraan. Berarti seringnya kalau hal diartikan dalam keadaan. Kalau maf'ul li ajlih kemarin seringnya diartikan apa? Dalam rangka. Paham? Dan cocok untuk jawaban 5 itu kalau maf'ul li ajlih. 5 sholaita, kenapa kamu sholat? Sholaitu ibtigha'a mardatillah. Aku sholat dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau hal ini seringnya diartikan dalam keadaan dan jawaban untuk kaifa. Bukan kaifa haluknya. Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Mafhum insyaallah? Ini termasuk cara untuk memahami dan juga mengingat. Jadi kalau hal itu waqa'a jawaban li kaifa. Dia itu jatuh sebagai jawaban untuk kaifa. Tapi kalau maf'ul ajli kemarin waqa'a jawaban li 5. Paham insyaallah ya bedanya ya? Nah, kalau hal dalam keadaan, kalau
maf'ul ajli dalam rangka. Mahum soal ini bedanya? Mahum? Ewa. Kita lihat lagi. Babul hal, bab seputar hal. Hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan perkara yang masih tersamarkan atau tersembunyi keadaannya. Pertama, fungsinya ini kesimpulannya yang Anda sebutkan ini, fawaid hal ini. Pertama, imma minal fa'il, imma menjelaskan fa'il yang fa'ilnya belum jelas. Nahwu ja'a Zaidun raqiban. Contohnya apa? Z telah datang dalam keadaan berkendaraan. Nah, sekarang berkendaraan menjelaskan keadaan siapa? Keadaan Zaid ketika datang gitu loh. Paham belum? Berarti fa'il kan Zaid? Aywa, berarti fungsi pertama li bayani halil fa'il, untuk menjelaskan keadaan fa'il. Ja'a Muhammadun masyian. Muhammad datang dalam keadaan masyian, berjalan kaki. Masyaallah. Berarti sudah jelas. Oh, berarti jalan kakinya sudah selesai. Bukan kendaraan, bukan berkendaraan, bukan lari, berjalan kaki. Mafhum soal ini? Kita lihat lagi. Wa qouli ta'ala fa kharaja minha khaifan. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar Firaun, beliau keluar dari apa? Dari negerinya atau kampungnya khaifan, dalam keadaan takut. Takut yang apa ini? Tabi'i boleh. Dikejar mau dibunuh? Orang takut enggak kalau mau dibunuh? Takut. Secara tabiat, kan itu. Jadi khaifan hal. Hal itu apa? Menjelaskan siapa? Menjelaskan fa'il. Siapa yang keluar? Musa alaihissalam. Dhamir mustatir huwa di kharaja itu. Mafhum insyaallah Bang? Dhamir mustatir huwa yang ada pada kharaja. Siapa? Musa alaihissalam. Dijelaskan keadaannya, keluar dari kampungnya, keluar dari negerinya dalam keadaan apa? Khaifan, takut. Mafhum insyaallah ini? Ewa, mudah sekali hal ini ya, jangan sampai antum mempersulit atau terasa kesulitan. Mudah. Yang kedua, aw minal maf'ul, atau fungsinya menjelaskan apa? Maf'ul bih li bayani halil maf'ul, untuk menjelaskan keadaan maf'ul. Contohnya, nahwu raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana itu kudanya atau akunya? Aku yang berpelana atau kudanya yang berpelana? Kudanya. Jangan terbalik. Menjelaskan keadaan kudanya. Kudanya tersebut ketika dinaiki dalam keadaan berpelana. Berpelana atau bercelana? Pelana beda dengan celana ya. Antum tahu pelana? Apa itu pelana coba? Ayo, yang seringnya di atas punggung kuda itu diletakkan kayak semacam alas, itu namanya pelana. Paham ya? Itu pelana bisa terbuat dari kain macam-macam, tergantung, bisa terbuat dari kulit juga. Paham ya? Tergantung ya. Nah, itu pelana. Nah, sekarang yang berpelana ini kudanya atau orangnya? Nah, berarti menjelaskan maf'ulnya. Paham? Paham sekarang? Ayo, menjelaskan maf'ulnya. Wa qouli ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa arsalnaka lin-nasi rasula. Dan kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada manusia dalam keadaan sebagai rasul. Sekarang rasul menjelaskan keadaan siapa? Allah Ta'ala, kami, atau kaf yaitu Nabi Muhammad SAW. Kaf maf'ul bih itu. Kaf itu kan arsalnaka, kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasb maf'ulun bih. Arsalna, nanya, dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'in fa'il. Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Berarti Rasulullah menjelaskan apa? Keadaan maf'ul atau fa'il? Maf'ul. Siapa maf'ulnya? Kaf. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma arsalnaka lin-nas, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada manusia rasulan, melainkan dalam keadaan sebagai rasul. Dalam keadaan sebagai rasul ini jelasan siapa rasul ini? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum insyaallah maf'ulnya. Jelas sekali, gampang, enggak sulit. Yang ketiga, aw minhuma, atau menjelaskan dua-duanya. Menjelaskan dua-duanya bagaimana? Bisa fa'ilnya, bisa maf'ulnya, dua-duanya langsung ini. Li bayani halil fa'il dan maf'ul. Untuk menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ulnya. Contohnya, laqitu Abdullah raqibaini. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Dua-duanya. Buktinya musana raqibaini. Ini lihat ini. Raqibaini. Musana enggak? Musanna. Kalau seandainya satu orang raqiban, kalau laki itu Abdul raqiban, itu ada ihtimal. Ihtimal yang berkendaraan itu aku atau Abdullahnya. Kalau raqiban ini, kalau mufrad ini. Raqiban. Abang lihat ini. Laki itu Abdullah raqiban. Ewa. Laki itu Abdullah. Nah, ini. Perhatikan.
Laqitu Abdullah raqiban, ini ada ihtimal. Yang berkendaraan ima Abdullah, ima aku. Paham belum? Paham saya? Ihtimalnya. Tapi kalau dibikin musanna seperti ini, laqitu Abdullah raqibaini, pastikan dua-duanya berkendaraan. Dua orang raqibaini. Kenapa kalau dibikin mansub Ustaz? Karena hal ini mansub, enggak boleh marfu wala majrur, mansub. Hal itu. Mafhum insyaallah? Paham insyaallah? Ewa. Jadi hal fungsinya apa? Faedahnya apa? Imam menjelaskan fa'il, keadaan fa'il, imam menjelaskan keadaan maf'ul, imam menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ulnya. Mafhum insyaallah? Yang sering diartikan apa di dalam keadaan. Nah, kalau dalam rangka itu yang maf'ul li ajli. Kita lihat syarat-syarat hal, wala yakunul hal illa nakiratan. Hal tidak boleh terjadi kecuali nakirah. Itu an yakuna nakiratan. Ja'a Muhammadun raqiban. Raqiban nakirah enggak raqiban? Nakirah enggak? Nakirah. Cocok sudah. Tapi kalau datang ma'rifah bagaimana Ustaz? Kalau hal kalau datang ma'rifah ditakwil. Dulu dalam jurumiyah belum sebutkan, sekarang mutamimah. Enggak usah mikir jurumiyah lagi, sudah mutamimah sekarang ini. Tingkatan kedua sudah. Jadi awal mulanya hukum asalnya hal harus apa? Nakirah. Kalau datang hal kok bentuknya ma'rifah, wajib diubah menjadi nakirah. Wajib ta'wilhu ila nakirah. Wajib diubah menjadi nakirah. Contohnya, fa in waqa'a bil lafdzil ma'rifah, kalau seandainya hal itu datang dalam bentuk ma'rifah, uwila. Apa uwila? Ghuyira. Uwila diubah menjadi apa? Binakirah. Uwila binakirah diubah menjadi nakirah. Nahwu jaa Zaidun wahdahu. Antum lihat. Nah, jaa Zaidun wahdahu. Jaa Zaidun wahdahu. Nah, wahdahu sekarang tuh lihat, perhatikan baik-baik wahdahu. Nakirah atau ma'rifah wahdahu? Abdullah. Wahdahu nakirah ma'rifah? Ma'rifah jelas sekali. Ma'rifah dengan apa coba? Ingat enggak? Ingat-ingat. Sana sudah ada maratibul ma'arif. Tingkatan-tingkatan ma'rifah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau antum hafal, antum. Kenapa sebabnya ma'rifah? Ayo mudhaf pada dhamir. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsahan itu. Pertama, a'raful ma'arif dhamir. Kemudian alam. Kemudian isim syarah. Kemudian isim mausul. Kemudian al-mu'arraf bi al. Yang terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Maratibul ma'arif. Sudah kita latih kan? Sudah kita latih kan? Kalau masih bingung rujuk artikel yang tak bagikan kemarin itu. Apa itu? Al-Mudzakkirah fi bayanil ma'rifah wan nakirah. Ada artikel tipis itu menjelaskan masalah ma'rifah nakirah saja itu. Enggak lari kemana mana. Ana lupa warna apa yang jelas kemarin sudah tak bagikan itu kan? Ayo. Jadi nanti kalau antum masih bingung ngecek di situ. Tak urutkan itu. Karena harus urut, enggak boleh bolak-balik, enggak boleh. Dhamir pertama kali. Kalau yang enggak dibicarakan a'raful ma'arif bil ijma' lafzul jalalah. Sudah, enggak usah dibahas itu. Ijma' udah. Paling ma'rifah itu lafzul Allah walaupun alam. Karena orang tahu gitu loh. Tapi urut-urutannya mulai dari dhamir. Pertama dhamir, kedua alam, ketiga isim syarah, keempat isim mausul, kelima apa? Al-mu'arraf bi al. Yang keenam ini. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Semua isim yang disandarkan kepada salah satu 5 ma'rifah ini menjadi ma'rifah. Sekarang wahdah mudhaf pada dhamir, berarti ma'rifah. Wih, ini hal kok boleh ma'rifah Ustaz? Ja'a Zaidun wahdah. Katanya harus nakirah, kita katakan fa in ja'a bil lafdzil ma'rifah wajib ta'wiluhu ila nakirah. Kalau datang bentuknya ma'rifah, wajib diubah menjadi nakirah. Wahdah itu artinya apa sih wahdah itu? Sendirian. Berarti munfaridan. Ini takwilnya. Mafhum? Munfaridan sekarang mustaq atau sekarang ma'rifah atau nakirah munfaridan? Sudah menjadi apa? Nakirah, sudah selesai, clear. Paham belum? Paham belum? Hal itu hukum asalnya harus apa? Hal harus nakirah. Kalau datang hal bentuknya ma'rifah wajib diubah menjadi nakirah. Wahdahu ma'rifah diubah menjadi nakirah munfaridan. Ja'a Zaidun wahdahu maknanya ja'a Zaidun munfaridan. Artinya sama. Zaid datang dalam keadaan sendirian. Mafhum insyaallah? Mafhum?
Ewa. Mahfum Taufik. Naam, kita lanjutkan lagi ya, paham? Kita lihat situ. Nahwu ja'a Zaidun wahdah ay munfaridan, ya kan? Telah datang Zaid sendirian dalam kata ay munfaridan. Munfaridan nakirah. Berikutnya wal ghalib kaunu mustaqqan, kebanyakannya ghalib artinya kebanyakannya. Kebanyakannya mayoritasnya hal itu mustaq. Apa itu mustaq? Sudah kita lewati kemarin. Alladhi yu'khadhu min ghairihi, itu mustaq. Yang diambil dari yang lainnya itu mustaq namanya. Paham ya? Jadi antum nanti biar enggak bingung enggak tuliskan situ karena khawatirnya bingung mana mustaq itu apa. Mustaq itu alladhi yu'khadhu min ghairihi. Mustaq itu alladhi yu'khadhu min ghairihi. Huwa alladhi yu'khadhu huwa alladhi yu'khadhu min ghairihi. Yang diambil dari yang lain namanya mustaq. Seperti raqiban. Raqiban diambil dari apa? Dari kata raqiba yarkabu ruquban. Karena mustaq semuanya pecahannya dari mana kemarin yang sahih? Masdar. Semuanya kembali ke masdar. Jaa Muhammadun masyan. Masyan mustaq enggak? Mustaq dari masya yamsi. Masya yamsi apa? Masyan. Paham belum? Ewa. Mahum soalnya ya. Nah, terus bagaimana? Kalau datang hal kok jamid, wajib ditakwil ke mustaq, caranya gitu. Hukum asalnya semua hal hukum asalnya, kebanyakannya hal mustaq, tapi ada juga hal yang bentuknya apa? Jamid. Bagaimana solusinya kita lihat. Waqat waqa'u jamidan, terkadang hal bentuknya jamid, muawwalan bil mustaq, tapi diubah menjadi mustaq. Nahu badatil jariyatu qamaran, masyaallah. Telah muncul jariyah, yaitu perempuan. Jariyah itu nah barakallahu fikum, budak perempuan juga bisa jariyah. Paham ya? Jadi diartikan di sini nah barakallahu fikum, budak perempuan itu muncul dalam keadaan qamaron. Ay mudiatan, berseri-seri. Kalau qamaron kan jamid, qamaron, bulan. Jamid kan? Enggak ada qamaron kemuru, enggak ada. Jamid ya, diubah menjadi apa? Mudiatan. Bulan kan menerangi, berseri-seri kan? Berarti apa? Mudiatan ini sebagai apa? Penggantinya qamaron, mustaq. Paham ya? Adha ayudiu. Mafhum insyaallah? Na'am. Wa bi'tuhu yadan biyadin, dan aku menjual kepadanya yadan biyadin. Yadan biyadin ini kan jamid Ustaz, diubah menjadi mustaq. Ai mutaqabidain. Saling taqabud, mutaqabidain, dua orang tersebut mutaqabidain, jual belinya saling taqabud. Apa? Saling serah terima langsung. Taqabud serah terima langsung. Nih barangnya, ini uangnya, namanya taqabud namanya. Paham ya? Kalau mislan itu artinya sama-sama jenis dan barangnya. Paham ya? Kalau mutaqabidain taqabud serah terima langsung. Berarti yadan biyadin ini jamid. Iya, diubah menjadi mustaq, itu mutaqabidain. Saling serah terima langsung. Mafhum salah? Na'am. Berikutnya, wadkhulu rajulan ay mutarattibin. Masuklah kalian rajulan satu. Masih urut. Ay mutarattibin secara urut. Contoh yang lain apa? Atimus shafal awwal fal awwal. Atimus safa al awwal fal awwal. Al awwal. Ini kan jamid. Kita katakan na barakallahu fikum, diubah menjadi mustaq, mutarattibin. Secara apa? Urut. Satu dulu, baru kedua, baru ketiga. Paham ya? Nah. Mahfum salah ini ya. Jadi kesimpulannya, hukum asalnya hal datang dalam kondisi apa? Mustaq. Tapi kalau datang jamid wajib diubah menjadi mustaq. Contohnya, ja'a Muhammadun asadan. Ja'a Muhammadun asadan. Asadun mustaq atau jamid asadun? Asadun singa, mustaq atau jamid? Mustaq atau jamid, Bang? Jamid. Enggak ada asadanya sudu, enggak ada. Asadun singa. Nah, kalau jamid diubah menjadi mustaq, mustaqnya apa? Biasanya asad digunakan untuk apa asadun itu? Kuat, pemberani. Berarti ja'a Muhammadun syuja'an. Diubah gitu. Paham belum? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kita ambil berikutnya.
Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal itu tidak boleh terjadi kecuali setelah apa? Setelah kalam yang sempurna. Ai ba'da jumlatin tamah, setelah kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna bagaimana antum lihat sana itu? Kalimat yang sempurna ai ba'dal jumlatit tamah, setelah kalimat sempurna. Wa ma'nahu, maknanya ba'da an akhadhal fi'lu fa'ilah awil mubtada'u khabarahu. Setelah fi'il mengambil fa'ilnya atau mubtada' mengambil khabarnya, itu baru sempurna. Maksudnya bagaimana? Setelah fi'il fa'il, setelah mubtada' khabar baru hal itu loh. Paham belum? Contohnya lihat nih. Ja'a Muhammadun, ada fi'il fa'il belum? Ja'a Muhammadun sudah raqiban. Jadi enggak boleh teman-teman ar-rajulu raqiban, enggak boleh. Ar-rajulu kan mubtada', khabarnya mana? Belum ada, enggak bisa. Ar-rajulu raqiban enggak bisa. Harus setelah apa? Mubtada' khabar atau setelah fi'il dan fa'il. Mafhum salah? Itu penting. Jadi kalam yang sempurna itu kalam yang bagaimana? Yaitu kalam yang setelah fi'il itu mengambil fa'ilnya dan mubtada' mengambil khabarnya. Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Lah mana fi'il fa'il? La tamshi. Wala tamshi. Di dalam tamshi ini kan ada fi'il fa'il kan? Kamu jangan berjalan. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta wala tamshi fil ardi marahan. Paham belum? Marahan hal. Kenapa hal? Datang setelah kalam yang sempurna. Kalam itu dikatakan sempurna kalau fi'il itu sudah terpenuhi fa'ilnya dan mubtada' sudah terpenuhi khabarnya, selesai. Enggak usah panjang lebar. Paham? Kalau belum terpenuhi fa'ilnya, belum terpenuhi khabarnya, maka belum dikatakan kalam yang sempurna. Mafhum? Nah, hal ini datang setelah kalam yang sempurna. Mafhum? Naam, kita lihat di sini. Bimakna, dengan makna annahu laisa ahada juz'ayil jumlah. Maknanya bahwasanya dia itu bukan salah satu dari bagian jumlah tersebut. Kalau salah satu bagian jumlah enggak boleh. Contohnya gini. Ini. Ar-rajulu qa'iman. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ar-rajulu mubtada', butuh apa mubtada'? Butuh apa? Khabar dulu seharusnya qa'iman langsung. Qa'iman enggak bisa. Kenapa? Karena ini bagian daripada khabar. Bagian mubtada', seharusnya qa'imun, khabar. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi apa? Bukan termasuk salah satu dari dua bagian jumlah. Dua bagian jumlah ini rukun dari jumlah tersebut. Bukan termasuk bagian daripada salah satu rukun jumlah tersebut, kalimat tersebut. Paham maksudnya? Laisa ruknan min arkanil kalimah, bukan termasuk rukun dari bagian kalimat. Rukun kalimat itu apa sih? Rukun kalimat itu apa? Fi'il, fa'il itu rukun kalimat. Mubtada', khabar itu rukun kalimat itu. Rukunan pondasi. Kalau antum buang khabarnya enggak bisa. Antum buang fa'ilnya enggak bisa juga. Setiap fi'il ada fa'ilnya, setiap mubtada' ada khabarnya, gitu intinya. Kita lihat. Walaisal murad an yakunal kalam mustaghniyan anha. Bukan yang diinginkan kalam itu apa? Tidak butuh darinya atau merasa cukup darinya. Bukan. Itu bukan makna yang sahih. Paham ya, kata mereka ini maksudnya fadlah sama umdah. Umdah itu rukun dalam suatu kalimat. Kalau umdah itu adalah harus disebutkan, tapi kalau fadlah itu boleh sebutkan, boleh dibuang, enggak benar. Kadang-kala ada yang fadlah yang sifatnya apa? Harus disebutkan. Fadlah itu kalimat tambahan. Seperti apa? Wala tamshi fil ard. Jangan kamu berjalan di muka bumi. Dah, berhenti itu. Keliru enggak kalau gitu, Pak? Keliru enggak? Kamu jangan berjalan di muka bumi, dah. Keliru enggak? Keliru, harus sebutkan marahannya. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, itu penting. Walaupun dia itu fadlah tapi harus apa? Disebutkan. Nah, kita lihat sini. Bidalil kalau Ta'ala wala tamshi fil ardi marahan. Dengan dalil perkataan Allah Ta'ala, jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Sombong. Nah, dalam keadaan sombong di marahan ini wajib disebutkan walaupun dia fadlah. Ana masih bingung Ustaz, fadlah itu apa sih? Fadlah itu lawan dari umdah. Umdah itu kalimat inti rukun. Dalam suatu kalimat namanya umdah. Fadlah itu kalimat tambahan yang datang setelah apa? Kalam yang sempurna. Boleh dibuang enggak? Kadang boleh, kadang harus disebutkan. Yang boleh itu boleh. Ja'a Muhammadun raqiban. Ja'a Muhammadun raqiban, telah datang Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Raqibannya itu buang, boleh enggak? Boleh aja. Ja'a Muhammadun selesai. Cuman enggak diketahui keadaannya. Paham belum? Ada juga yang fadlah enggak boleh dibuang. Seperti perkataan Allah Ta'ala apa? Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan.
Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam keadaan batil. Kalau batilannya itu atau enggak sebutkan, rusak maknanya, fatal. Berarti maknanya apa? Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Dah diam. Keliru enggak itu? Allah telah menciptakan atau enggak? Menciptakan, tapi tidak menciptakan dalam keadaan batil gitu loh. Mahfum salah? Mahfum Abdullah? Ayo, dikondisikan. Ya, jadi nanti kalau antum jumpai fadlah umdah, enggak usah bingung lagi. Fadlah itu kalimat tambahan yang datang setelah kalam yang sempurna. Sedangkan umdah itu kalimat inti, dikenal ruknun min arkanil kalimah, itu umdah namanya. Enggak boleh dibuang umdah ini, harus ada. Harus apa? Harus ada umdah namanya, rukun. Nah, nama rukun harus ada kan? Seperti rukun salat. Kalau enggak ada roboh semuanya. Al-Fatihah, rukun salat bukan? Ayo, kalau antum enggak baca Al-Fatihah, roboh semua salatnya. Ini juga sama. Kalau dalam suatu kalimat ada umdah rukun, kok antum buang, roboh, enggak bisa. Paham belum? Setiap fiil pasti ada fa'ilnya. Setiap mubtada pasti ada khabarnya. Itu namanya umdah. Kalimat inti. Rukun min arkanil kalimah. Kalimat tambahan namanya apa? Fadlah. Fadlatun. Kalimat tambahan yang datang setelah kalam yang sempurna. Selesai. Paham? Ini masih panjang, sisanya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tidak masalah sambil mengulangi. Nah, yang jelas nanti yang ini kalau bisa jangan dihapus dulu nih ya. Dikondisikan dulu karena besok mungkin tak ulangi bagian atas itu yang i'lam itu. Karena nanti sahibul hal harus ma'rifah, enggak boleh nakirah. Muhammadun ma'rifah, Al-Faras ma'rifah, berarti itu Abdullah ma'rifah juga. Sahibul hal harus ma'rifah semuanya. Enggak boleh nakirah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.